Bayangin deh, ada 3 biksu lagi meditasi, tapi tujuan mereka beda-beda banget. Yang satu cuma mau bebas sendirian, yang satu lagi bersumpah mau nyelamatin semua makhluk, dan yang ketiga, dia yakin bisa mencapai pencerahan sekarang juga, di kehidupan ini. Nah, kali ini kita bakal bongkar kisah di balik perpecahan besar dalam Buddhisme. Jadi ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya pesan yang kelihatannya simpel dari satu guru bisa pecah jadi 3 jalur spiritual yang beda total? Anehnya, masing-masing ngaku sebagai jalan yang paling benar. Ini pertanyaan yang udah bikin banyak orang penasaran selama berabad-abad. Nah, 3 biksu ini benar-benar jadi gambaran intinya. Yang pertama, itu cita-cita awalnya, pembebasan pribadi. Yang kedua, ini nunjukin perubahan besar ke arah welas asih yang universal. Terus yang ketiga, wah, ini yang paling radikal. Dia percaya bisa transformasi total di sini saat ini juga. 3 tujuan inilah yang jadi jantung dari 3 aliran utama Buddhisme. Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa beda-beda gitu? Nah, ceritanya itu dimulai di momen yang paling krusial, tepat setelah Sang Buddha wafat. Coba bayangin dah, bingungnya kayak apa. Selama 400 tahun, nggak ada satupun tulisan. Semua ajarannya, tiap khotbah, tiap aturan, itu cuma ngandelin ingatan dari mulut ke mulut. Jeda waktu yang panjang banget ini ya, akhirnya ngebuka ruang buat interpretasi yang beda-beda, dan akhirnya jadi mengakar. Analogi sungai ini pas banget sih buat ngejelasinnya. Gini, pas Buddhisme nyebar keluar dari India, dia kan ketemu budaya dan kondisi yang baru banget. Nah, bukannya maksain satu bentuk, ajarannya justru beradaptasi. Di Asia Tenggara, bentuknya tetap mirip aslinya. Di Asia Timur, jadi lebih luas dan ekspansif. Terus di puncak Himalaya, ajarannya malah menyerap energi kuno dari tempat itu. Keren ya? Yuk, kita mulai dari aliran yang pertama, Theravada. Misi utama mereka adalah menjaga kemurnian ajaran asli Sang Buddha, apapun caranya. Ini ceritanya dramatis banget loh. Waktu itu di India, Buddhisme lagi terancam. Kaisar Ashoka, saking khawatirnya ajaran ini hilang, dia ngirim putranya sendiri, Mahinda, buat misi berbahaya ke Sri Lanka. Pulau itu akhirnya jadi semacam benteng pertahanan yang berhasil nyelamatin ajaran Buddha pas ajarannya sendiri hampir musnah di tanah kelahirannya. Nah, yang paling menonjol dari jalan Theravada itu, ya kepraktisannya. Nggak ada ritual yang ribet atau jalan pintas mistis. Ini tuh perjalanan yang metodis. Selangkah demi selangkah, fokusnya buat membersihkan pikiran individu lewat disiplin dan pemahaman. Semuanya dimulai dari perilaku moral, terus bangun konsentrasi, dan puncaknya adalah kebijaksanaan yang membebaskan. Dan ternyata, pendekatan yang fokus dan disiplin ini terbukti berhasil banget. Hari ini, ada lebih dari 150 juta orang yang ngikutin jalan para sesepuh ini. Dan mereka berhasil menciptakan beberapa masyarakat yang paling stabil dan harmonis dalam sejarah. Tapi, ternyata nggak semua orang puas nih sama fokus ke pembebasan diri sendiri. Akhirnya, muncul gerakan baru dengan visi yang jauh lebih besar dan radikal. Visi ini dikenal sebagai Mahayana atau kendaraan agung. Sumpah ini dia intinya Mahayana. Coba deh renungin, ini kan pernyataan yang luar biasa banget ya. Avalokitesvara, simbol welas asih, rela nolak kedamaiannya sendiri demi orang lain. Ini benar-benar perubahan total dari cita-cita awal. Bukan lagi soal lari dari penderitaan, tapi justru menghadapinya langsung buat bantu semua orang. Dan legendanya jadi makin dalam. Ketika Avalokitesvara kewalahan sama penderitaan dunia, dia nggak nyerah. Justru, welas asihnya yang hancur itu diubah jadi kekuatan yang lebih besar lagi. Pesannya jelas banget, welas asih sejati itu pas dihadapkan sama penderitaan yang tanpa batas, dia nggak mundur, malah melipat gandakan kemampuannya buat menolong. Nah, dari sinilah lahir sosok idealnya Mahayana, Bodhisattva. Beda banget sama Arhat di Theravada yang mencapai nirwana buat dirinya sendiri, Bodhisattva ini malah balik lagi ke dunia. Mereka itu pahlawan spiritual yang menjadikan pembebasan semua makhluk sebagai tujuan utamanya. Mahayana ini melahirkan banyak banget inovasi yang luar biasa. Gagasan bahwa setiap orang itu udah punya potensi buat tercerahkan, yang disebut sifat Buddha, itu mengubah segalanya. Aliran baru kayak Zen dan Tanah Suci muncul, nawarin jalan buat semua kalangan, nggak cuma buat biksu. Tujuannya bukan lagi kabur dari dunia, tapi mengubah dunia dari dalam. Nah, kemampuan adaptasi dan visi yang inklusif inilah yang bikin Mahayana jadi aliran Buddhisme terbesar di dunia, dengan lebih dari 500 miliar pengikut. Dari biksu Zen di Kyoto sampai penganut Tanah Suci di Beijing, mereka semua berbagi sumpah kuno Avalokitesvara yang sama. Tapi ceritanya belum selesai. Ada satu lagi cabang yang radikal. Jauh di pegunungan Himalaya, muncul aliran ketiga yang punya klaim paling mencengangkan dari semuanya.
Vajrayana, kendaraan berlian. Kisah berdirinya Vajrayana di Tibet ini, wah dramatis banget. Jadi pas Buddhisme pertama kali masuk sana, ajarannya ditolak sama roh-roh lokal yang kuat. Terus datanglah Padmasambhava, seorang guru tantra. Bukannya ngelawan energi-energi ini, dia malah melakukan sesuatu yang gak kepikiran. Dia mengubah mereka. Dia mengikat kekuatan destruktif mereka jadi pelindung ajaran. Prinsip inilah yang jadi jantungnya Vajrayana. Para iblis ini jadi dharmapala, atau penjaga dharma. Jadi, ini bukan soal menyingkirkan energi negatif, tapi justru memanfaatkan kekuatan mentahnya dan mengubahnya jadi bahan bakar buat pencerahan. Pendekatan yang kuat, tapi juga berisiko tinggi. Dari prinsip inilah muncul klaim Vajrayana yang paling bikin kaget. Kalau aliran lain ngomongin butuh banyak kehidupan, Vajrayana bilang transformasi total, pencerahan sempurna itu bisa dicapai di sini dan saat ini juga. Dalam tubuh ini, dalam satu kehidupan saja. Gimana caranya? Nah, mereka pakai metode-metode yang super canggih dan seringkali rahasia. Visualisasi, mantra, meditasi mandala, semua ini tuh teknik yang dirancang buat mempercepat proses spiritual secara drastis. Pakai semua aspek pengalaman manusia, bahkan yang paling intens sekalipun sebagai jalan menuju pencerahan. Selama ratusan tahun, ketiga aliran ini kan jalan sendiri-sendiri ya. Tapi di dunia modern yang serba terhubung kayak sekarang, mereka akhirnya ketemu untuk pertama kalinya. Terus, apa artinya ini buat masa depan Buddhisme? Pas kita jejerin kayak gini jadi kelihatan jelas banget kan? Mereka semua itu punya fondasi yang sama, 4 kebenaran mulia, 3 permata, dan tujuan pencerahan. Bedanya itu lebih ke penekanannya aja. Theravada nekenin pemahaman pribadi, Mahayana ke welas asih buat semua, dan Vajrayana ke transformasi yang cepat. Ini jadi bikin kita mikir, gimana kalau perpecahan ini sebetulnya bukan sebuah kesalahan? Guru yang bijaksana kan nggak mungkin ngajar semua muridnya dengan cara yang sama. Mungkin Sang Buddha sendiri sengaja ngajarin metode yang beda-beda, buat tipe orang yang beda-beda, ya kan? Pikiran yang analitis, hati yang penuh welas asih, dan jiwa yang bersemangat, ya butuh pendekatan yang beda juga. Jadi, pada akhirnya kita balik lagi ke pertanyaan ini. Apakah tiga aliran ini adalah interpretasi yang saling bersaing, atau jangan-jangan mereka saling melengkapi dari satu ajaran yang utuh? Mungkin tiga biksu yang kita bahas di awal tadi, yang mencari pembebasan, yang bersumpah menyelamatkan semua, dan yang mau transformasi cepat, sebenarnya lagi mendaki gunung yang sama, cuma dari sisi yang berbeda. Dan semuanya menuju puncak yang sama, di mana jalan mereka akhirnya bersatu.